Masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang cukup tegas terhadap masa kini atau present, bisa terbayangkan bagaimana para filosof Stoa menyikapi masa lalu. Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya, kecuali kamu menemukan mesin waktu. Maka menyesali masa lalu atau regret, terus-menerus memikirkan seandainya saja gue waktu itu begini atau begitu, adalah hal irasional, tidak masuk akal, dan tidak didukung oleh filosofi teras. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget, akan tetapi kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu atau gagal move on. Jujur saja, banyak dari kita, termasuk saya, yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu. Menyesali tindakan atau perkataan kita atau orang lain. Coba dulu dia tidak berkata atau berbuat begitu. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, maka tidak bisa diubah lagi, sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini di atas, maka Stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita. Bahkan yang kita anggap pedih sekalipun, kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk ke depannya. Tetapi masa lalu itu sendiri telah terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam atau nature. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi bahkan mencintainya? Intisari bab 6. Kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Premeditatio malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan ke depannya. Perbedaan premeditatio malorum dan kekhawatiran tidak beralasan adalah dalam premeditatio malorum kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Manfaat lain dari premeditatio malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi, dan karenanya tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rezeki dan keberuntungan kita diminta kembali oleh Dewi Fortuna. Ada banyak hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan, seperti ketimun pahit. Saat kita mendapat musibah besar dan kecil, bayangkan bagaimana kita akan bersikap jika ini menimpa orang lain. Orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. Amor fati, cintailah nasib, apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini.